Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Di tengah-tengah segala kesibukan dan aktivitas kami, Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Kiranya Tuhan menolong kami, beri hikmat buat kami, Roh Kudus menuntun kami, supaya kami dapat mengerti, memahami firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, hidup menghasilkan buah pertobatan. Hidup menghasilkan buah pertobatan. Mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 3 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya tidak akan membaca secara keseluruhan di dalam perikop ini. Karena waktu, saya hanya akan membaca ayat yang ke-8 menjadi poin kita pada hari ini. Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Kalau kita membaca Injil Matius pasal 3, maka kita akan melihat di sana ada satu sosok yang sangat spektakuler, yang seluar biasa dipakai oleh Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis memberitakan kabar, memberitakan satu berita yang menggemparkan dunia pada saat itu. Satu berita yang mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Inilah berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan Alkitab menuliskan, saudara, Yohanes Pembaptis ketika dia menyampaikan berita itu, maka datanglah berbagai macam golongan datang mendatangi Yohanes Pembaptis, baik itu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, penduduk-penduduk di sekitar Yerusalem, di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitar Yordan. Pada saat itu datang kepada Yohanes Pembaptis. Mereka datang supaya mereka bisa dibaptiskan. Nah, saudara, ketika mereka sudah dibaptis, baik orang Farisi, orang-orang Saduki, mereka semua dibaptis. Maka Yohanes Pembaptis berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sesudah mereka dibaptiskan, Yohanes berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, kalau hari itu Yohanes Pembaptis berkata kepada mereka-mereka yang sudah dibaptiskan, jadi hasilkanlah buah pertobatan. Hari ini firman Tuhan juga mengingatkan kepada setiap kita. Kita semua yang sudah percaya kepada Yesus, kita semua sudah mengikrarkan iman kita. Bahkan kita sudah dibaptiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik itu melalui baptis percik, baptis selam. Saudara dikasih oleh Tuhan, hal yang sama diucapkan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita. Firman Tuhan berkata, jadi hasilkanlah buah pertobatan. Saudara, apa itu pertobatan? Pertobatan adalah sikap yang nyata, bukan semu. Satu sikap yang nyata, yang menyatakan, yaitu meninggalkan perbuatan dosa dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Itulah pertobatan. Saya ulangi sekali lagi. Pertobatan adalah sikap nyata, meninggalkan perbuatan dosa dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah.
Saudara, di dalam kehidupan sehari-hari, setiap kita orang yang sudah mengaku percaya kepada Kristus, setiap kita yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus, hendaklah kita dapat menghasilkan buah-buah pertobatan. Di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Itulah buah-buah pertobatan yang harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Terlebih lagi bagi kita seorang pelayan Tuhan, seorang yang melayani Tuhan di atas mimbar, agar kita dan pelayanan kita tidak terlihat palsu di hadapan Allah. Kita harus memiliki buah-buah pertobatan ini. Saudara, pesan firman Tuhan hari ini kepada setiap kita: hasilkanlah buah pertobatan. Kalau hari ini kehidupan kita belum berbuah di dalam pertobatan kita, bahkan kehidupan kita cenderung sama seperti sebelum kita percaya kepada Kristus, maka hari ini kita harus bertobat. Mari kita belajar dan terus belajar. Dengan kuat kuasa dan pertolongan Roh Kudus, kita akan menghasilkan buah-buah di dalam pertobatan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan kita sama-sama berjuang. Kita terus menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam kehidupan kita, sehingga orang lain akan melihat kita sebagai orang yang sudah diubahkan oleh Kristus, dan kehidupan kita dimanapun kita berada, kita tetap menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Melalui Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Supaya di dalam setiap kehidupan kami, orang-orang percaya, kami tetap dapat menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kami. Tuhan, ampuni kami jikalau di dalam kehidupan kami hari ini, kami belum bisa menghasilkan buah-buah pertobatan. Tetapi hari ini ya Tuhan, kami memohon dengan pertolongan Roh Kudus, kami akan dapat menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi sesama kami di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, yang melihat tayangan video singkat ini. Tuhan akan memberkati kami semua, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang menghasilkan buah pertobatan. Di dalam hidup kami tetap menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat beraktivitas. Amin.